Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan Ketua Umum ODOJ. Ya, periode 2025-2028 dengan Ustadz siapa? Karyadi. Ustadz Karyadi. Asli mana, Bang? Dari Bogor. Dari Bogor ya. Saat ini saya sedang ada di Cimahi, Bandung. Oke. Ini apa yang melatar belakangi lahirnya ODOJ? Iya, ODOJ merupakan komunitas yang lahir karena banyaknya orang yang mencintai Al-Quran. Banyaknya orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga terbentuklah secara otomatis ikatan hati itu, sehingga komunitas ini terbentuk menjadi sebuah grup-grup tilawah. Dari satu grup inilah akhirnya terus bertambah sehingga tilawah Quran menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang ini akhirnya menjadi sebuah budaya bahwa membaca Quran itu mudah dan gampang. Alhamdulillah. Jadi itu yang melatar belakangi ya. Ya. Tujuannya apa, Bang, dibentuknya ODOJ? Yang pasti tujuan ODOJ adalah menjadi wadah orang-orang yang ingin konsisten, komitmen tilawah. Ketika tilawah sendiri berat dan kita tilawah bersama-sama dalam sebuah kelompok, ya satu grup 30 orang, maka tentunya akan ada saling mengingatkan, saling menguatkan. Disitulah terjadinya sebuah interaksi positif, dan orang pasti membutuhkan dorongan, membutuhkan pengingatan. Nah, disitulah fungsi komunitas dan wadah ini. Ini kenapa namanya ODOJ, Bang? Oke, kenapa ODOJ? ODOJ itu kan One Day One Juice. Jadi kompilasi dari bahasa lain, ya bahasa Inggris, ya. Kemudian di wadah ruhnya itu adalah ruh Quran gitu. Quran, ya. One day one juz, satu hari satu juz, sehingga Quran itu bukan sesuatu bahasa yang menyeramkan, ya. Dengan mengucapkan ODOJ, ya, lebih enak dan lebih kekinian dengan bahasa Inggris tentunya. Kira-kira banyak yang merasa keberatan nggak sehari satu juz? Nah, kan, ya? Betul. One Day One Juice itu adalah nama komunitas, sedangkan untuk program-program tilawahnya pun beragam. Jadi ada yang namanya One Day One Lembar, itu untuk anak-anak, namanya Odol Kids. Oh, odol, ya. Ada odol, ya. Odol. Itu untuk anak usia SD, ya, sampai 12 tahun. Kemudian ada yang namanya OS, Odol Start. Nah, itu untuk tilawah yang minimal satu ayat atau satu lembar lah gitu, ya. Jadi itu ada. Kemudian ada namanya ODAF. ODAF itu One Day One Half Juz, satu hari setengah juz. Itu juga untuk bagi yang memang merasa sehari itu setengah juz. Kemudian ada ODOJ sendiri, ya, satu hari satu juz. Jadi sekali lagi, bukan pada jumlah lembarnya, tapi konsistensi tiap hari tilawah sesuai kemampuan, mau selembar, setengah juz, atau ya tentunya setengah juz, tergantung kemampuannya. Ya, tergantung kemampuan. Wa in qallah wa du'amuha. Dikit tapi konsisten, ya, continue, terus menerus, ya. Itu yang kita inginkan. Luar biasa nih, ya, hari ini kita bisa berjumpa dengan Ketua Umum ODOJ, dan kita telah mendapatkan pemahaman, ya, dan motivasi pentingnya kenapa kita tilawatil Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau nggak bisa ODOJ, odol. odol dipencet baru keluar. Iya, jadi nggak apa-apa selembar, kita paksain dulu, ya. Nanti kalau udah mampu bisa satu juz. Ada nggak yang lebih dari satu juz? Satu hari 3 juz kayak di Ramadan gitu kan, ya? Bisa. Jadi ada programnya. Ya, tapi yang pasti meskipun secara interaksi dia satu hari bisa 2-3 juz, tapi yang dilaporkan hanya 1 juz. Dan itu mungkin biasanya di grup-grup tertentu itu dibuat program khusus. Jadi sekali lagi kembali kepada kemampuan konsistensinya, ya. Kalau di Ramadan ini mau digas 2 juz 3 juz, silahkan, bisa. Mantap. Oke, Ustadz Karyadi, mungkin ada pesan-pesan khusus, ya, atau motivasi buat santri Rumah Quran Pancoran, buat orang tua, ya, wali santri Rumah Quran Pancoran, atau buat siapapun gitu, ya, yang menonton link channel Rumah Quran Pancoran ini. Silakan, Ustadz. Ya.
buat sahabat-sahabat sekalian, teman sekalian, Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan menjadi teman kita di yaumil akhir nanti. Maka untuk itu tentunya mari kita selalu interaksi dengan Quran, mari kita menjalani perjalanan hidup dengan Al-Quran. Itulah sahabat yang paling terbaik yang akan menemani kita tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat, dan akan menolong kita. Tetap semangat buat para santri dan rumah Quran. Insya Allah kita akan bertemu di surga Allah ketika kita bersama Al-Quran. Amin. Sehingga menjadi ahlul Quran, ya, sahibul Quran, ya. Amin. Jadi ahlul Quran, sahibul Quran itu bukan hanya orang yang hafal Quran, tapi kesehariannya bersama dengan Al-Quran. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.